Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wala hawla wala quwwata illa billahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin, amma ba'd. Khonifiddin azani Allahu wa iyyakum. Alhamdulillah, kita diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bersama-sama kembali mempelajari kitab Mukhtasar Sahih Muslim oleh Imam Al-Mundhiri rahimahullahu taala. Kita masuk dalam Kitabul Haid dan belum masuk bab pertama kayaknya. Ya, benar. Belum. Baru judul. Al-babul awwal, bab yang pertama dari Kitabul Haid. Bab fi qoulihi ta'ala, bab tentang firman Allah Subhanahu wa taala, wa yas'alunaka 'anil mahidhi, al-ayah, dan mereka bertanya kepadamu tentang haid. Ayat ini, khawidin azani Allah wa iyyakum, mengisyaratkan pada yang Allah firmankan dalam Al-Baqarah, yas'alunaka wa yas'alunaka 'anil mahid qul huwa adzan fa'tazilun nisaa fil mahid wa la taqrabuhunna hatta yadhhur فَإِذَا تَطَهَّرْنَا فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ. وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ, dan mereka bertanya kepadamu tentang haid. Katakanlah wahai Muhammad, yakni qul huwa adza, haid itu kotoran, haid itu kotor, penyakit, najis, gitu ya. Fa'tazilun nisaa fil mahid, maka jauhilah wanita di tempat haidnya. Al-mahidu di posisi haidnya. Wala taqrabuhunna hatta yadhurna, dan janganlah kalian itu mendekati mereka sampai mereka itu suci. Hatta yadhurna, sampai mereka itu suci. Fa idza tatahharna, lalu apabila mereka telah bersuci, fa'tuhunna min haitsu amarakumullah, maka silahkan datangi mereka dengan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertaubat dan orang-orang yang mensucikan diri. An Anas, dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, annal yahuda, bahwa orang-orang Yahudi, kanu idza hadat, apabila mereka itu, idza hadatil mar'atu fihim, apabila ada wanita yang haid di kalangan mereka, ada seorang wanita yang haid di kalangan mereka, lam yu'akiluha, mereka enggak mau makan bareng, walam yujami'uhunna fil buyut, dan enggak mau kumpul serumah bersama mereka. Fasa'al ashabun nabi sallallahu alaihi wasallam an-nabiyya, maka para sahabat bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa anzalallahu ta'ala, maka Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan firman-Nya, wa yas'alunaka 'anil mahid, dan mereka bertanya kepadamu tentang haid. Kul, katakanlah, huwa adza, kul, katakanlah, huwa adza, bahwa itu adalah adza.
itu adalah penyakit kotor. Fa'tazilun nisaa fil mahid, maka jauhilah wanita tatkala sedang haid. Ila akhir ayat, sampai akhir dari ayat tersebut. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, isna'u kulla syai'in illa nikah, lakukan segala sesuatu kecuali jima, kecuali nikah. Fabalagha dzalikal yahuda, maka berita ini, apa yang disampaikan oleh beliau ini sampai kepada orang-orang Yahudi. Faqalu, mereka mengatakan, ma yuridu hadzal rajulu ayyata'a min amrina syai'an illa khalafana fi. Orang ini, maksudnya Rasulullah SAW, tidaklah membiarkan satupun urusan kita kecuali pasti dia selisihi. Faja'a Usaid ibn Hudhair wa Ibad ibn Bishr, maka datanglah Usaid ibn Hudhair dan Ibad bin Bishr. Faqala, keduanya mengatakan, ya Rasulullah, innal yahuda taqulu kada wa kada, bahwasanya orang-orang Yahudi mengatakan demikian dan demikian. Ini afala nujami'uhunna, ngapain enggak sekalian kita kumpuli saja. Fataghayyara wajhu Rasulillah, maka berubahlah wajah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, hatta dhananna, sampai kami sangka, angkat wajada alaihima, bahwa Rasulullah merasa marah dengan keduanya. Fakharaja, lalu keduanya pun keluar. Fastaqbalahuma hadiyatun min labanin ila nabi, saat itu datang sebuah hadiah berupa susu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa arsala fi atharihima, Rasulullah pun ngirim hadiah itu untuk mereka berdua. Wasaqahuma, dan Rasulullah memberikan minum untuk mereka berdua. Fa'arafa alla yajida alaihima, allam yajid alaihima, maka keduanya pun tahu bahwa ternyata Rasulullah SAW enggak marah kepada keduanya. Para hadirin azanillahu wa iyyakum. Pada waktu Rasulullah SAW tinggal di kota Madinah, maka di kota Madinah itu, setelah kedatangan Rasulullah SAW dan para sahabatnya, masyarakat kota Madinah itu masyarakat Bhinneka Tunggal Ika. Itu kalau istilah saya, masyarakat yang kumpul di satu kota tapi beragam sukunya, beragam agamanya, beragam kabilahnya. Ada yang penduduk asli Madinah, ada yang pendatang, ada yang pribumi, ada yang pendatang. Yang pribumi sendiri ada Aus, ada Khazraj. Yang pendatang ada Muslim, ada non Muslim, ada Muhajirin, ada orang-orang Yahudi. Muhajirin sendiri qabail, ada dari Quraisy, ada dari non Quraisy. Yang Yahudi sendiri qabail, ada beberapa kabilah, ada Bani Qainuqa, ada Bani Nadir, ada Bani Quraidah. Jadi mereka itu beragam tapi menyatu dalam satu wilayah kota Madinah. Itu kan makna Bhinneka Tunggal Ika. Jadi beragam tapi berada dalam satu wilayah. Sehingga Rasulullah SAW, para sahabatnya tahu banget tentang adat istiadat yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi yang memang tinggal satu kota dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Lah, salah satu yang diketahui oleh para sahabat tentang kebiasaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu adalah kebiasaan Rasulullah, tentang kebiasaan orang-orang Yahudi. Itu adalah kalau mereka itu haid. Jadi kalau mereka itu haid, para wanita mereka itu kalau haid, kan nggak capek. Kalau wanita mereka itu tidak cukup. Kalau wanita istrinya, terutama istrinya ya, kalau sedang haid, maka nggak mau makan bareng, nggak mau tidur bareng, serumah bareng itu nggak mau. Serumah bareng itu nggak mau. Kenapa?
Karena wanita haid di zaman itu menjijikkan dalam tanda kutip. Kenapa para ikhwatin azani Allah yukum? Jadi bayangkan kondisi di zaman itu. Jangan bayangkan kondisi di zaman sekarang. Dan itu salah satu di antara inti fikih hadis. Memahami kondisi hadis dengan kondisi di zaman kenabian. Kayaknya ini sering anda ulang-ulang. Fahami kondisi hadis dengan kondisi di zaman kenabian, jangan fahami kondisi hadis dengan kondisi di zaman sekarang. Coba gambarkan kenapa. Ini kenapa orang-orang Yahudi itu kalau punya istri kemudian haid itu nggak mau, ya tidur bareng nggak mungkin, makan bareng nggak bisa, serumah bareng nggak bisa. Dalam sebagian riwayat kalau istrinya itu haid maka ditaruh di kocok belakang rumah, pinggir kandangi unta, pinggir kandangi kuda. Kandangi kuda belakang. Ya kalau kita pinggir kandangi ayam lah. Kalau kita pinggir kandangi belakang. Jadi nggak hidup sampai suci bersih diri baru kemudian normal kembali. Kenapa? Wanita haid di zaman itu penampilannya menjijikkan dalam tanda kutip. Ingat ya, kawan, dibayangkan pertama zaman itu belum ada pembalut. Jadi zaman itu kalau wanita itu haid maka disumpel kayak namun bahasa itu diikat sama kain. Lah sak kuat-kuate kain, sak tebel-tebele kain kalau dipakai untuk nahan haid terutama hari-hari pertama tembus, merembes gitu ya, tembus. Lah tembusnya itu kena baju yang dipakai. Tembusnya itu kena baju yang dipakai. Terus nggak semua orang bisa langsung nyuci karena anggaplah zaman itu punya duit, belum tentu kainnya ono. Ilmu tekstil masih amat sangat tradisional, masih amat sangat sederhana, sehingga banyak orang roto-roto manusia di zaman itu cuma punya dua kain. Kain dipakai masa haid, kain dipakai masa suci. Jadi ini kapan wanita sedang haid itu kostumnya khusus. Jadi kostumnya, pakaiannya, seragamnya itu khusus dan langsung ketahuan wanita ini haid atau tidak. Pada waktu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sedang enak-enakan ngobrol-ngobrol dengan ibunda Aisyah, tiba-tiba Aisyah gak pamit ke opo masuk ke dalam rumah. Keluar ganti baju. Rasulullah mengatakan langsung anufisti, loh, sampean haid toh? Gitu. Dari mana Rasulullah tahu? Ya ganti baju itu. Yang ganti baju itu. Lah kalau kita kan nampo deh masuk rumah belet pipis toh lah ngono kita. Tapi kalau zaman dulu haid itu ketahuan dengan pasti. Ganti kostum, ganti baju. Lah bisa dibayangkan ya orang haid itu wis bau. Bau apa enggak? Bau lah. Bau. Wis ngono penampilan luarnya koyo ngono. Jadi gimana gitu. Ini penampilan yang wanita kalau sedang haid. Makanya orang-orang Yahudi dan rata-rata manusia pada waktu itu nggak mau dekat-dekat dengan wanita yang sedang haid. Oleh karena itu ya kawan, kalau kita melihat hadis-hadis tentang haid itu kan heboh. Kenapa kok heboh? Pembahasan Rasulullah SAW rebahan di pangkuan Aisyah sedang haid itu gak gegeran. Ini pembahasan Rasulullah tidur berdua dengan Aisyah satu amben pada waktu Aisyah masih haid, mau cerita no. Kenapa sampai dibuat geger? Karena memang kondisi wanita itu roto-roto manusia itu nggak seneng kalau bareng sama istrinya kalau sedang haid, karena bau, karena penampilan, karena nggak yang semacam itu. Dan itu kondisi siapa? Orang-orang Yahudi di zaman siapa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, maka Rasulullah itu bertanya, jadi mereka itu para sahabat bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah itu kalau orang-orang Yahudi terus kita pripun? Syariat agama kita itu gimana gitu? Maka turunlah firman Allah Subhanahu wa taala, yas'alunaka 'anil mahid. Mereka bertanya kepadamu tentang orang yang sedang dalam kondisi haid. Katakan haid itu ada. Haid itu satu kotor, penyakit gitu ya, najis dan yang semisalnya. Maka jauhilah wanita kalau sedang haid. Jauhilah wanita kalau sedang haid. Jangan dekati mereka hatta yathurna, sampai mereka itu suci. Fa idza tatahharna, apabila mereka itu telah bersuci, maka silahkan fa'tuhunna, silahkan kalau mau mendatangi mereka, maksudnya jima,
di tempat yang Allah telah memerintahkan kalian untuk mengumpuli mereka. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbu al-mutatahhirin. Pada waktu ayat ini turun, orang-orang Yahudi itu cowengkel amit-amit. Pada waktu ayat ini turun, Rasulullah mengatakan, kalau begitu sudah lakukan apapun yang mau kalian lakukan pada istri kalian. Satu yang nggak boleh, an-nikah. An-nikah di sini artinya adalah al-jima'. Ini begitu Rasulullah SAW memberikan fatwa itu kepada para sahabatnya, hukum Islam tentang masalah wanita haid itu, orang Yahudi itu jengkel, wong sitok itu, orang sati gitu, greget nati. Semua ajaran agama kita, semua yakni amal perbuatan kita mesti apa? Dibedakan. Kita begini, mereka begitu. Kita begitu, mereka begini. Gitu gregetan orang-orang Yahudi. Begitu para sahabat itu dengar, ternyata orang-orang Yahudi itu gregetan dengan sikap Rasulullah SAW. Yani dua tokoh Ansor, Usaid ibnu Hudayr dan Ibad ibnu Bishr. Dia mengatakan, ya Rasulullah, bentah gregetan ya Rasulullah, sekalian bolehkan jima. Jadi bentah gregetan, sekalian bolehkan jima. Rasulullah SAW marah, kelihatan dari wajahnya. Fatama wajhu Rasulullah. Rasulullah SAW wajahnya kelihatan merah. Ini kelihatan memerah, gregetan. Apa itu? Marah dengan kelihatan marah sama seperti ini. Usaid ibnu Hudayr dan temannya melihat Rasulullah sedang enggak enak sikapnya, maka keduanya langsung keluar. Qadarullah, saat keduanya keluar, ada orang ngasih hadiah air susu. Al-labanu, istilah al-laban itu adalah susu yang masih asli. Susu yang masih asli, susu yang sudah diolah itu halib. Ini laban itu ya laban. Ini susu yang masih asli itu, yang belum dimasak, belum dijadikan keju, belum dijadikan apa, itu al-laban. Istilah zaman dulu. Ini istilah zaman dulu, istilah dalam hadis. Kalau sekarang antara Saudi dengan Mesir beda. Ini kalau di Saudi saya ingat anak halib itu yang asli, laban itu yang ada di toko. Kalau di Mesir kebalik, laban itu yang asli, halibnya ada di toko. Ini ada di toko. Koyo istilah kita lah ya, Wan. Kesel. Ini, kalau istilah orang sini sakit. Istilah orang Blitar, orang Tulungagung capek. Mana toh? Kesel itu istilahnya capek. Di Al-Qur'an anak pernah ketawa. Ada salah satu dua ustadz gitu ya, anak di situ. Ini dua di situ. Lalu salah satu ustadz itu anak tanya, Ustadz Fulan kemana? Kok kayaknya 2-3 hari ini gak kelihatan. Ini yang anak tanya itu apa? Yang anak tanya itu orang sana, orang daerah Loran dan orang Paciran sekitarnya. Kesel saat di rumah sakit. Kesel saat di rumah sakit. Ada salah satu asatidzah dari Tulungagung. Apa? Kesel kok masuk rumah sakit. Yang dari Paciran mengatakan, lah piye toh? Ya bener toh, kesel ke rumah sakit. Jadi itu mengatakan, lah wong kesel tinggal turun selesai. Anak ketawa. Mas, leren. Beda pembahasan. Kesel menurut Ustaz Fulan ini sakit, menurut sampean capek. Jadi selesai masalah. Mustalahat syar'i. Ini mustalahat syar'i. Ngomong-ngomong tadi gitu. Ya. Alakulin dikasih hadiah susu lah, dikasih hadiah susu yani kepada Rasulullah SAW. Akhirnya Rasulullah SAW lalu ngirim orang untuk segera nyusul dua orang sahabat tadi untuk ngasih air susu tersebut, sehingga keduanya merasa ternyata Rasulullah SAW itu enggak marah. Ternyata Rasulullah SAW itu enggak marah. Baik. Pertama, ikhwatin azanillahu yani wa iyyakum. Pertama, ikhwatin azanillahu wa iyyakum. Fawaid yang kita ambil dari hadis ini. Pertama ya ikhwan, hidup berbaur dengan masyarakat yang homogen, yang nggak sama tapi campur baur gitu ya. Itu bukan satu mukhalafah syar'iyyah.
Jadi hidup berbaur dengan masyarakat yang campur baur semacam itu bukan mukhalafah syar'iyyah, bukan pelanggaran syar'i, bahkan itu menjadi lahan dakwah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada waktu didatangi oleh seorang sahabat karena rumahnya di daerah Awali, rumahnya itu di Awali, dan Awali itu 2-3 mil dari pusat kota, dari Masjid Nabawi. 1 mil itu berapa? 1 mil itu 3.500 dhira'. 1 dhira' itu 48 cm. Hitung diri. Kira. Jadi 2-3 mil itu dalam bahasa hadis itu Awali itu 2-3 hadis. 2-3 mil. 1 mil dalam penjabaran para ulama mu'asirin itu 3.500 dhira'. Wal dhira'u itu dari sini, jarak dari sini sampai sini. Ini itu dhira' dengan ukuran rajul mutawassit. Itu dhira'. 3.500 dhira'. Jadi ini ada di kutub Qudama. Ada khilaf di kalangan para ulama. Sebagian ulama mengatakan bahwa 1 mil itu 6.000 dhira'. Tapi mazhab yang rajih dalam masalah ini bahwa 1 mil itu 3.500 dhira'. Wa dhira'u, 1 dhira' dengan ukuran modern itu pendapat yang paling masyhur 48 cm. Hitung dewe, itu 1 mil. Kalikan 2 atau kalikan 3. Itu lumayan jauh ya, sekitar 3 kiloan lah. Ini kok 3 kiloan, 4 kilo lebih. 3 mil, ya, 3 mil. Dia itu kepingin mendekat. Yang kepingin mendekat ke kota, ke pusat kota, ke masjid. Maka Rasulullah SAW mengatakan jangan kalian itu mendekat, jangan sampai yang di pojok-pojok sana kosong dari kita, kosong dari kaum muslimin. Maka jadi berbaur ya akhwan, berbaur itu hukum asalnya itu bukan mukhalafah syariah, tergantung sekarang kondisional orang per orang. Ono orang itu tipikalnya bisa mewarnai, maka orang-orang semacam itu sebaiknya membawa untuk jadi maslahat dakwah. Tapi ada orang itu tipikalnya mengkerot ya, jadi membaur sulit, kemudian mewarnai gak bisa, malah khawatir terwarnai. Kalau orang semacam itu jangan spekulasi tentang agama. Jadi pindahlah dari tempat semacam itu untuk menuju kepada tempat-tempat yang baik. Wallahu a'lam. Itu yang pertama. Yang kedua, yang anda katakan tadi ya kawan, faidah usuliyah. Fahami sebuah hadis dengan konteks lapangan di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fahami hadis dengan kondisi lapangan di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Ini satu masalah yang sangat penting dalam dunia ilmu usul. Al-Imam Ibnu Qayyim menyebut masalah ini panjang lebar dalam kitabnya I'lamul Muwaqqi'in. Dalam kitab I'lamul Muwaqqi'in, Al-Qarrafi, Syihabuddin Al-Qarrafi dalam kitabnya Al-Furuq juga membahas masalah ini dengan panjang lebar. Tentang masalah bahwa hukum agama Islam itu thawabit wa mutaghayyirat. Ada hukum-hukum yang paten, gak bisa berubah apapun kondisinya, dimanapun, kapanpun, hukumnya ya begitu itu namanya ahkam sabitah, hukum-hukum yang paten. Ada hukum-hukum syar'i itu yang mutaghayyirah, yang bisa berubah dengan perubahan kondisi. Hukum-hukum syar'i itu yang bisa berubah dengan perubahan kondisi. Lah, hukum yang bisa berubah dengan perubahan kondisi itu dua kemungkinan. Satu, ahkamun mu'allalah, hukum yang dikaitkan dengan ilahnya.
dengan sebab adanya hukum. Itu yang masyhur dalam disiplin ilmu usul fikih dengan istilah al-hukmu yaduru ma'al illah wujudan wa adama. Hukum itu tergantung apa? Ilahnya. Sebab adanya hukum, ada atau tidak adanya hukum tersebut. Yang kedua, hukum yang berkaitan dengan urf. Hukum yang berkaitan dengan urf masyarakat. Jadi maksudnya Rasulullah menetapkan hukum itu karena kondisi lapangan di zaman itu. Karena kondisi lapangan yang ada di zaman itu. Tatkala kemudian suatu ketika nanti zaman berubah, maka hukum pun bisa berubah. Dan hukum pun bisa berubah. Oleh karena itu, untuk menetapkan fikih yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini masuk dalam sawabit ataukah masuk dalam mutaghayyirat, itu perlu memahami konteks lapangan di zaman Rasulullah SAW. Jadi kondisi lapangan di zaman Rasulullah, tatkala Rasulullah ngomong semacam ini itu apa? Kenapa Rasulullah ngomong semacam itu? Jika itu mu'allalah, jelas. Jika itu Rasulullah ini nggak mungkin ngomong begini kecuali karena urf yang berlaku di tengah masyarakat, maka hukum bisa berubah sesuai dengan perubahan zaman. Adapun kalau tidak ada pengaruh dengan illah, tidak ada pengaruh dengan urf, maka itu yang sawabit. Tapi kalau kemudian ada yang bertanya, Ustaz, hukum asalnya sawabit, sabitah atau mutaghayyirah? Hukum asalnya sabitah. Hukum asalnya itu paten, kecuali kalau hukum itu mu'allal, ada ilahnya, atau karena kondisi apa? Karena kondisi lapangan. Jadi karena kondisi lapangan. Dan ini sangat bagus, sangat penting untuk memahami hadis dengan tepat, untuk memahami hadis dan memaknai hadis dengan tepat. Semacam yang Anda katakan tadi, gambarkan kenapa kok adat istiadat orang pada zaman itu kalau sama istrinya, secantik apapun istrinya, ini head itu gak gelem. Saya kira head kalau gak head itu doang, mirip-mirip ngono. Karena wanita head dan wanita gak head itu sing elek ya tetep elek, sing cantik ya tetep cantik. Zaman sekarang nggak ada perubahan. Ini nggak ada perubahan. Zaman sekarang itu nggak ada perubahan. Yani wanita-wanita atletis itu yo, sing volley, tetap volley normal. Ini sing jogging tetap normal. Zaman sekarang nggak ada perubahan. Tapi itu beda dengan kondisi di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau aku di maktabah ada Ilamul Muwaqqi'in, adalah pasti ada. Nggak mungkin nggak ada. Ini karena bagi anak kitab itu wajib khatam bagi seorang yang yatasaddalil fatwa. Jadi kitab itu wajib untuk selesai bagi seorang santri yang nantinya mau berfatwa, artinya mau ngajar. Kitab itu termasuk di antara kitab-kitab yang ana wajibkan bagi santri-santri Al-Furqan untuk menghatamkan. Nik wis lulus. Ini sedang saya belajar ya ojo lah. Belum saatnya, belum siap. Di dalam Ilamul Muwaqqi'in ada satu bab yang beliau bahas dengan panjang lebar. Beliau beri judul Faslun, yani taghayyuru al-ahkam bi taghayyuril azman. Perubahan hukum seiring dengan perubahan zaman. Itu pembahasannya semacam yang ana katakan tadi. Seandainya yani waktunya mencukupi, ana mau ngomong soal itu panjang lebar, tapi sekalah isyarat tok yakfi. Isyarat tok yakfi, karena durus itu durus usul fikih ya, bukan durus hadis. Yani bukan durus hadis. Intinya yani semacam itu, dan praktek-praktek para ulama, praktek-praktek itu amat sangat wali. Anda sebutkan satu aja contoh bagaimana para ulama merubah fatwa seiring dengan perubahan kondisi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda tentang wanita sholat di masjid. Gitu tak? Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, yani la tamna'u nisa Allahi masajidallah wa buyutuhunna khairul lahunna. Jangan kalian larang para hamba-hamba Allah yang wanita untuk sholat di masjid, tapi sholat di rumah lebih bagus, gitu tak? Yani wa buyutuhunna khairul lahunna. Ibunda Aisyah radhiyallahu anha mengatakan setelah Rasulullah SAW meninggal dunia dan beliau hidup panjang, karena Ibunda Aisyah tatkala Rasulullah wafat umur beliau 18 tahun, sedangkan Aisyah meninggal dunia di umur
Aisyah meninggal dunia di umur 63 tahun. 63 dikurangi 18 kira 63 dikurangi 18, 60 dikurangi 20, 40-an 41 45 tahun. Sepeninggal Rasulullah SAW beliau masih hidup 45 tahun. Lah seiring dengan berjalannya waktu 45 tahun 40 ya bener ya wis hitungan dhewe wis gak usah bahas sekira-kira sakmono lah. Ini terjadi banyak perubahan kondisi sosial ekonomi kaum muslimin. Kalau di zaman Rasulullah itu kota Madinah itu kota kecil, daerah kecil, badui. Di zaman Abu Bakar masih badui. Di zaman Umar Syam jatuh ke wilayah kaum muslimin. Irak jatuh ke wilayah kaum muslimin. Syam jatuh dengan perang Yarmuk. Irak jatuh dengan perang Qadisiyah dan perang Nahawan. Mesir jatuh di tangan Amr bin As dan yang lain. Sehingga Islam menjadi negeri yang menguasai semua penjuru. Semua penjuru. Sampai kemudian puncak-puncaknya di zaman Utsman. Puncak-puncaknya di zaman Utsman. Banyak orang-orang itu yang masuk Islam. Kenapa? Karena Islam sekarang menjadi agama yang kuat. Lah, orang-orang Romawi yang asalnya itu adalah orang-orang kota metropolitan. Negeri Romawi yang asalnya orang-orang kota metropolitan dengan adat istiadat lamanya. Sekarang masuk Islam, adat istiadat itu saya ketut titik-titik. Yuk sing suka mejeng kayak ini, sing suka dandan, sing suka gaya, sing suka ngene ku ketut titik-titik itu masih ada. Lah itu tuh diingkari oleh Aisyah radhiyallahu anha karena beliau meninggal dunia 40 tahunan setelah Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Berarti wis melewati masa melewati masa Khulafaur Rasyidin. Beliau meninggal dunia di masa Umayyah. Yani Aisyah meninggal dunia di masa Muawiyah. Lah, kondisi wanita di zaman Aisyah tatkala beliau sepuh itu menurut Aisyah itu ngelarak hati. Jadi ngelus dodo. Sampai beliau mengatakan, "Lau alima Rasulullah nisa zamanina la mana'ahunna minal masajid." Seandainya Rasulullah seandainya Rasulullah itu ngerti kondisi cewek-cewek zaman saiki. Misalkan cewek tuh, ini kondisi wanita zaman sekarang. Lah, saya yakin Rasulullah itu akan melarang mereka sholat di masjid. Ini akan melarang mereka sholat di masjid. Fikih ini menunjukkan Aisyah memandang radhiyallahu anha bahwa fatwa Rasulullah yang di waktu itu karena kondisi wanita di zaman itu, sehingga beliau berfatwa la tamna'u ima Allahi masajidallah wa buyutuhunna khairul lahun. Tapi begitu wanita koyong ini saiki seandainya Rasulullah sekarang hidup la mana'ahunna minal masajid. Maka dengan gaya berpikir ini kita itu nggak heran dengan mazhab Syafi'i. Apa fikihnya Imam Syafi'i tentang sholat hari raya bagi cewek? Apa mazhab Imam Syafi'i tentang sholat hari raya bagi wanita? Beliau mengatakan bagi wanita disyariatkan untuk berangkat sholat ke musolla illa zawatul hay'ah, kecuali wanita-wanita yang cantik, kecuali wanita-wanita yang cakep, yang cakep lah, yang cantik ini ya, ini yang cantik ini. Inilah zawatul hay'ah. Beliau pada waktu Imam Syafi'i rahimahullah taala ngomong semacam itu, orang utang pada gede-gede. Pijan wong iki. Ini hukum kok aneh koyo ngene, ngono ya. Beliau ditanya oleh murid-muridnya, "Ya Imam, jenengan ku pripun to gawe hukum kok aneh ngono lho? Apa ada contohnya? Apa alasannya?" Loh. Aisyah, kata Syafi'i rahimahullah, Aisyah mengatakan, "Lau alima Rasulullah nisa zamanina la mana'ahunna minal masajid." Faqala Syafi'i, "Lau alimat Aisyatu nisa zamanina laqalat misla ma qultu." Seandainya Aisyah ngerti kondisi wanita di zaman kita sekarang ini,
dia akan berkata kayak yang saya katakan. Anak pada waktu baca Al-Qum itu senyum. Katakan faya subhanallah. Kira-kira wanita di zaman Syafi'i itu kaya apa? Law alima Syafi'i bisa azamanina la adri mata sayufti. Ini. Saat Imam Syafi'i ngerti kondisi cewek di zaman sekarang, anak nggak tahu beliau itu akan berfatwa apa. Ini akan berfatwa apa? Lah itu maklum ya kawan. Jadi gaya berpikir semacam itu di kalangan ahli ilmu itu maklumun masyhur. Jadi maklumun masyhur itu yang sering anak katakan sama antum ya kawan, tulabul ilm. Jadi para tulabul ilm, karena kondisi antum itu harus mampu ngolah, mampu ngeracik bumbu syar'i, mampu ngolah hukum. Itu yang anak katakan salah satu di antara syarat utamanya adalah memahami hadis dengan kondisi di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk kita bisa memahami masalah ilmiah dalam hadis itu dengan tepat. Faedah berikutnya yang kita ambil dari hadis yang berbarokah ini, para ikhwan azanillahu yani wa iyyakum, yani wa iyyakum, adalah tentang ayat tadi. Fawaid tentang ayat tadi. Semua ayat yang diawali dengan yas'alunaka itu berarti ayat yang masuk dalam asbabun nuzul, ayat sababi. Gitu kata para ulama mengatakan ayat itu ada dua, ayat sababi dan ayat ibtidai. Jadi ada ayat atau Al-Quran yang sababi, ada yang ibtidai. Apa itu yang sababi? Yang turun karena ada sababul nuzul, itu ayat sababi. Ada ayat yang ibtidai, ayat yang turun tanpa ada sababul nuzul. Ya turun begitu saja, gak ada sabab nuzulnya. Lah ayat yang turun dengan sababul nuzul itu harus difahami maknanya dengan sababul nuzulnya. Kalau enggak, itu akan ada makna yang gak beres. Karena ayat itu turun berkaitan dengan kejadian. Kata para ulama qawaid fiqhiyah, mereka mengatakan as-su'alu mu'adun fil jawab. Pertanyaan itu diulang dalam jawaban. Apa maknanya? Jawaban itu berkaitan dengan pertanyaan, bukan satu kata yang berdiri sendiri. Tapi kalau sebuah ayat itu ibtidai, maka difahami apa adanya sesuai dengan kaidah-kaidah ilmu nahwu. Ini apa adanya. Tapi kalau ayat itu atau hadis itu berkaitan dengan sebab tertentu, maka difahami dengan konteks apa ya, sebabnya. Difahami dengan konteks sebabnya. Baik, sehingga hasilnya akan menjadi hasil yang diinginkan. Lah, ayat ini masuk dalam ayat sababi. Ayat sababi berkaitan dengan kondisi orang-orang Yahudi yang gaya hidupnya semacam tadi, Maka tatkala mereka bertanya, "Is'alunaka 'anil mahid qul huwa adzan fa'tazilun nisaa fil mahid." Katakan haid itu adza. Haidnya itu adza. Jauhilah wanita di posisi haidnya itu. Jauhilah wanita di posisi haidnya tersebut, yaitu di farjinya, di darah yang ada haidnya tersebut. Jadi fala taqrabuhunna hatta yuhurna, jangan kamu dekati sampai mereka itu suci. Menunjukkan bagi kita para fitan azanillahu wa iyyakum, wanita haid itu yang najis hanya darah haidnya. Adapun lainnya itu suci. Lainnya tangannya, badannya, kakinya, wajahnya itu suci. Yang najis itu hanya haidnya tok, hanya darahnya tok. Itu yang pertama. Yang kedua, wanita itu kalau haid nggak boleh dikumpuli sampai dia itu suci 2 kali. Karena Allah mengatakan hatta yatuhurna fa'idha tatoharna, sampai suci 2 kali. Suci yang pertama itu suci dari haid. Suci yang kedua itu
suci dari hadas. Suci istilah sebagian para ulama, suci yang pertama suci dari najis, suci yang kedua suci dari hadas. Suci yang pertama suci hete, suci yang kedua setelah mandi. Karena suci, pokoknya orang itu gak metu kan wis hilang darahnya, wis suci dari najisnya, tapi belum suci dari hadasnya. Lah suci dari hadasnya itu yang pakai mandi. Makanya Allah mengatakan, yani faida tatahharna, apabila mereka telah bersuci, telah bersuci. Nah, dan ini hampir jadi ijma, hampir ya kawan. Ada kaul yang syadz dalam masalah ini, tapi nggak perlu digubris, ya? Karena wadih, dalilnya amat sangat wadih. Yang berikutnya, firman Allah Subhanahu wa taala, fa'tuhunna min haitsu amarakumullah. Fa'tuhunna, maka datangilah mereka. Apa hukumnya ngumpuli istri setelah haid? Diperintahkan atau dibolehkan? Diperintahkan atau dibolehkan? Ayatnya perintah, fa'tuhunna, datangilah mereka. Tapi ayat perintah ini bukan bermakna perintah. Kenapa? Al-amru ba'dan nahi yufidu ma qablan nahi. Jadi kalau ada perintah setelah larangan, maka hukumnya kayak sebelum dilarang. Al-amru ba'dan nahi yufidu ma kana qablan nahi. Kalau ada perintah setelah larangan, hukumnya kayak sebelum dilarang. Jadi perintah fa'tuhunna, sebelumnya larangan la taqrabuhunna, gitu ya. Berarti hukum fa'tuhunna itu adalah kayak hukum sebelum haid. Ya, hukum jima sebelum haid itu apa? Ya begitulah hukum setelah haid. Bukan diperintahkan. Bukan diperintahkan dalam arti diwajibkan atau disunnahkan. Karena ini perintah setelah larangan. Itu kata para ulama usul dalam memahami konsep pemahaman ayat. Fa'tuhunna min haitsu amarakumullah. Kau usah dibahas sih. Oke, cacili. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbu al-mutatahhirin. Jadi al-mutatahhirin. Kalau masalah itu ya di kitab-kitab tafsir atau kitab-kitab fikih yang mutawwal, itu tafasil, yakni perincian hukum mengenai masalah-masalah yang semacam itu. Hadis ini ya juga menunjukkan kepada kita bahwa yang terlarang saat haid itu hanya an-nikah. Isna'u kulla syai'in illan nikah. Lakukan segala sesuatu kecuali nikah. Nikah itu dalam bahasa Arab termasuk alfalun mushtarakah, termasuk lafaz yang mushtarak, termasuk lafaz yang mushtarak. Dan al-lafzul mushtarak itu adalah lafaz yang memiliki dua arti lebih sama-sama hakiki. Karena lafaz dalam bahasa Arab yang memiliki dua arti lebih itu ada dua kemungkinan. Yang pertama lafzun mushtarak, yang kedua masalah hakiki majazi. Hakiki majazi. Jadi lafaz yang memiliki dua arti dan sama-sama arti aslinya itu namanya mushtarak. An-nikah itu mempunyai dua arti dan dua-duanya asli. Dalam bahasa Arab nakaha yang kihu, nikahan itu ada dua arti. Arti yang pertama jima, arti yang kedua akad. Arti yang pertama jima, arti yang kedua akad. Para ulama fikih dan para ulama bahasa gegeran. Ini mana yang asli, mana yang majas. Mana yang asli, mana yang majas. Tapi timbang gegeran, timbang gegeran. Josusui gegeran. Ini yang paling nampak di antara semuanya, dua-duanya hakiki. Kalau dua-duanya hakiki, maka berarti lafadznya lafadz mushtarak. Gitu ya, lafadznya lafadz mushtarak. Lah, kalau lafadznya itu lafadz mushtarak itu, maka untuk menentukan ini maknanya yang mana itu butuh dalil luar.
butuh dalil lain untuk menentukannya, dan tidak ada kemungkinan makna nikah di sini kecuali jima. Kenapa? Karena dibawa kepada makna akad nggak mungkin, karena keduanya sudah suami istri. Dibawa kepada makna akad nggak mungkin, karena keduanya sudah suami istri. Tinggal satu, yaitu yakni makna jima. Tinggal satu, yaitu makna jima. Dan secara umum, makna umum ya wan, semua lafaz nikah dalam Al-Quran maknahu faedah aja, sebagai sebuah faedah. Semua lafaz an-nikah wa mustaqqatuhu dalam Al-Quran bermakna akad, kecuali satu, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, fa in talaqaha fala tahillu lahu min ba'du hatta tankiha zaujan ghairah. Tangkih di situ artinya adalah al-jima. Tangkih di situ artinya adalah al-jima. An-nikah di sini berarti al-jima. Nikah di sini berarti jima, haqiqatul jima. Isna'u kulla syai' illa an-nikah. Taib. Kalau begitu, ma haqiqatul jima? Gak perlu dibahas. Karena ini sangat menentukan fikih yang boleh itu level maksimalnya apa. Yang boleh itu level maksimalnya apa. Kalau level minimal kan gak perlu dibahas ya wali. Tapi level maksimalnya itu apa? Itu butuh dhabit, butuh patokan. Tapi agak cacile. Ini gak usah dibahas. Gak usah dibahas. Gak usah dibahas. Agak cacile. Anak itu ngajar fikih-fikih kelas ini itu yang paling susah itu dua. Satu, kalau ngajari akhwat. Ngajar akhwat sudah masuk dalam fikih isyrah az-zawjain. Itu susah nyerang ini. Kadang-kadang ukhti baca. Ini. Sudah wali, lanjut. Ini. Wali. Terangkan Ustaz. Lah, lanjut. Lebih ya, bisa nerangnya isin ya. Nerang isin. Ini, nerang isin. Yang kedua, kayak antum, anak kecil. Anak kecil. Ini, anak sering mengisyaratkan baca aja sendiri di kutubu ahli ilmu. Para ulama itu rapatnya nduwe isin kan terang kok ingin itu. Ini, rapatnya nduwe isin. Jamblang, jelas, detail, sampai yang nggak mampu kita detailkan itu mereka itu sampai detail. Al-Imam, antum nggak akan bisa nemukan kitab ini. Karena kitab ini pun ana belum pernah membacanya. Tapi ada di daftar kitabnya Suyuti. Ada dalam daftar kitab yang ditulis oleh Imam Suyuti rahimahullah. Beliau tatkala membahas ahkamul jima ya kawan. Jadi jima itu sampai ditulis jadi sebuah buku ya, tentang hukum. Itu Imam Suyuti rahimahullah taala nulis sebuah kitab lucu aneh bin ajaib. Judulnya Al-Haiku ilan Naik. Al-Haik ilan Naik. Al-Haik itu at-tariq. Wan naiku naik. Al-Haik itu at-tariq gitu ya. An-naik, apa itu naik ya kawan? Antum ingat hadis Ma'is? Hadis Ma'is tatkala Rasulullah SAW mengatakan ya Rasulullah, tatkala Ma'is mengatakan ya Rasulullah tahirni, yani melengos kanan. Tahirni ya Rasulullah, melengos kiri. Tahirni ya Rasulullah, melengos kanan lagi. Faqala ya Rasulullah tahirni minaz zina. Maka Rasulullah SAW mengatakan la'allaka qabbalt. La ya Rasulullah. Qala la'allaka ghamast. Qala la ya Rasulullah. Faqala li ashabihi syammu raihatahu. Yani barangkali yani mabuk. Qalu la ya Rasulullah. Abihi junun. Qalu la ya Rasulullah. Sudah, enggak ada alasan apa-apa. Terakhir, puncak terakhir apa kata Rasulullah SAW? Ya Ma'is aniktaha. Ini Hamzah. Hamzah apa ya kawan? Hamzah istifham. Hal. Yani niktaha naka yaniku. Niktaha itu dari naka. Yani naka naku. Sampai kan nikta. Niktaha. Nah, itu makna. Yani bacanya Imam Suyuti tadi al-haiku ilan naik. Ilan naik. Dalam bagian riwayat la yukanni. La yukanni maksudnya Rasulullah tidak lagi menggunakan bahasa sing sopan, wis bahasa vulgar paling pol.
Terus bahasa paling vulgar itu. Jadi aniktaha. Aniktaha. Qol na'am ya Rasulullah. Na'am. Selesai. Judulnya ngeri ya Wan. Ana lihat judul itu guyang-guyu. Suyuti iki kober-koberin terus koyo ngene. Ngobrol-ngobrol. Tapi ya kawan, masalah itu yang dibagi orang ya kawan yang nyatosot dalil fatawa. Maksudnya itu yang mau ngajar umat dan harus menanggapi masalah umat itu harus paham. Kenapa? Kalau tiba-tiba antum ditelepon, Ustaz, ana barusan jima sama istri. Ngono ya. Terus malam-malam ana ditelepon dengan telepon kayak begitu. Astagfirullah. Bocah wis telepon 2 kali gak ada angkat. Sopo telepon? Ana angkat. Afwan akhi, siapa? Darurat Ustaz. Afwan. Jam 10 jam 11. Afwan Ustaz, ana mau tanya. Ana barusan jima dengan istri. Oh iya, terus kata apa yang harus Anda lakukan? Apa yang harus Anda lakukan sekarang Ustaz? Taib. Ini, taib. Ana tanya, terjadi begini? Enggak. Terjadi begitu? Iya. Terjadi begini? Iya. Sudah, selesai, enggak ada masalah. Yani enggak ada masalah, enggak ada hukum syar'i tentang masalah yang Anda lakukan. Tapi nggak mungkin aja ceritakan dong, mau masalah pribadi. Nggak mungkin aja ceritakan. Jadi akam ya kawan yang tafasil semacam itu, ana nasihatkan ya kawan tulabul ilm, terutama yang yatasaddal fatawa, itu difahami. Lah itu adanya di kutubul fuqaha, adanya itu di kutub al fuqaha, masalah-masalah yang semacam ini. Karena dalam bahasa hadis itu illan nikah. Tapi kemudian kalau kita sudah bahas ma dhabitul jima', dhabit kaidahnya nek ngene yo nek gak ngono gak, itu butuh vulgar dan mun repot nerangin ini repot isin aku terangin repot. Allah antum baca sendiri ya Mas, baca sendiri. Nah karena itu sebenarnya hanya difahami, yang wajib memahami itu orang-orang yang macam-macam yang anak katakan tadi. Baik, isna'u kulla syai' illa nikah illa jadi an-nikah illa an-nikah. Baik. Lalu bagaimana dengan hadis Aisyah? Yani bagaimana dengan hadis Aisyah dalam Bukhari yang antum tahu bahwasanya yani basyarani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ana ahid wa amarani an attazira. Yani Rasulullah SAW pernah mencumbui aku pada waktu aku sedang haid dan beliau memerintahkan aku untuk pakai izar. Wal izaru itu yang nutup minas surrah ila rubbah alal aqal, ini dari surah ke rubbah. Maka dua hadis ini harus digabungkan antara hadis ini dengan hadis tersebut. Natijahnya yang paling rajih dalam masalah itu adalah al-jam'u bainahuma. Yani perintah Rasulullah untuk memakai izar itu litanzih. Yani untuk litanzih. Ya ben gak kebablasan, ya. Ben gak kebablasan, maka jaga-jaga diri yani tidak sampai yani semuanya tapi memakai izar. Tapi seandainya izarnya dilepas la ba'sa bihi, yang penting illa apa? An-nikah bermakna illal jima'. Nah, faedah berikutnya bahagian azanillahu wa iyyakum yang kita ambil dari hadis yang yani berbarokah ini. Hadis ini menunjukkan bahwa salah satu di antara umdah agama kita itu mukhalafatu ahli kitab. Salah satu di antara umdah agama kita itu mukhalafatu ahlil kitab, menyelisihi apa ya kawan? Ahlul kitab. Faman yatawallahum minkum fa innahu minhum, man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang mengikuti sebuah kaum maka dia termasuk dari kaum tersebut. Oleh karena itu yang mengikuti orang-orang Yahudi berarti termasuk golongan mereka. Kata Ibnu Taimiyah rahimahullah taala dalam Iqtidha' Shiratal Mustaqim tatkala beliau menyebutkan ayat wa may yatawallahum minkum wa may yatawallahum hum kembali kepada orang-orang kafir, minkum kum kembali kepada kaum muslimin. Barang siapa di antara kalian yang tawalli kepada mereka, dan salah satu bentuk tawalli adalah tasyabbuh kepada mereka, maka fa innahu minhum, orang muslim itu berarti termasuk mereka. Lalu beliau menyebutkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang menyerupai sebuah kaum maka berarti dia termasuk dari golongan mereka. Kata Ibnu Taimiyah rahimahullah taala dalam Majmu' Fatawa dalam Iqtidha' Shiratal Mustaqim, beliau mengatakan hadhil ayat ini zahiruhu
anna tasyabbuhu kufrun, bahwa tasyabbuh itu kekufuran. Tapi minimalnya, setidaknya maka itu dosa besar. Untuk dikatakan kufur sulit, ya kawan. Untuk dikatakan kufur itu sulit, maka setidaknya minimalnya itu adalah dosa besar. Wallahu a'lam. Nah, salah satu di antara kaidah patokan agama kita adalah mukhalafatu ahlul kitab, menyelisihi ahlul kitab. Larangan tasyabbuh. Wa ma huwa dhabitu tasyabbuh ya? Larangan dhabit at-tasyabbuh itu apa? Apa itu dhabit at-tasyabbuh? Kaidah tasyabbuh. Nek ngono tasyabbuh, nek gak ngono gak. Itu apa? At-tasyabbuh huwa ityanu ma huwa min khasaisil musyabbah. Jadi ityan melaksanakan ma huwa min khasais, yang menjadi ciri khas orang lain. Min khasaisil ghair, menjadi ciri khas orang lain. Jadi patokannya itu lafaz khasais, ciri khas. Gambaran ciri khas, seandainya ada orang muslim melakukan perbuatan semacam itu, seandainya ada orang muslim melakukan perbuatan semacam itu, maka komentar orang lain itu koyok wong kafir rai, gitu. Kayak orang kafir. Semacam kalau ada orang muslim terus ada seorang akhwat gitu ya, cewek muslimah memakai kalung apa? Salib. Memakai kalung salib. Siapapun orang yang memandang ada wanita memakai kalung salib, mesti komentarnya apa Kristen? Apa dia Kristen? Kok orang kafir nih? Lah, kelas-kelas semacam itulah yang masuk tasyabbuh. Jika tidak, maka itu bukan tasyabbuh. Jadi maka itu bukan tasyabbuh. Karena patokan tasyabbuh sebagaimana dijabarkan Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala panjang lebar dalam Iqtidal Siratal Mustaqim, itu adalah melakukan ma huwa min khasaisihim, yang melakukan kekhususan mereka. Oleh karena itu, melakukan sesuatu yang itu bukan merupakan kekhususan mereka, maka bukan masuk dalam hukum tasyabbuh, tidak masuk dalam hukum tasyabbuh. Wallahu yani a'lam. Yang berikutnya ya kawan, mukhalafatu ahli kitab itu harus patokannya dalil, gak ngawur. Sebagaimana usulan siapa tadi? Usulan siapa? Usulan Husaid ibn Hulair, gak ngawur. Asal menyelisih terus bablas, asal menyelisih terus malah bablas ora karu-karuan, itu malah gak benar. Jadi yang penting ada patokan syar'inya, ada patokan syar'inya. Kitab yang paling bagus yang Anda tahu tentang ahkam tasyabbuh itu kitab yang Anda sebutkan tadi, Iqtidal Siratal Mustaqim fi mukhalafati ashabil jahim, Ibnu Taimiyah Al-Hafidz Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Ada satu risalah tipis kecil yang untuk hukum tasyabbuh secara ringkas itu bagus. Jadi tulisan judulnya tipis sekali segini. Judulnya man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Seingat ana risalah itu tulisan Syekh Dr. Nasir Al-Aqal. Jadi judulnya man tasyabbaha biqaumin, untuk sebagai dhabit makna tasyabbuh, qawaid tasyabbuh, siapa saja orang-orang yang kita dilarang tasyabbuh kepadanya, itu sangat bagus. Tapi untuk penjabaran tentang tafasir, daqaiq, perincian, pendalaman masalah itu, tidak ada kitab yang sebagus Iqtidal Siratal Mustaqim seingat ana. Ini setahu ana. Setahu ana ya, kalau ada kitab lain itu mungkin, tapi setahu ana kitab itu. Nah, karena memang Ibnu Taimiyah kadang nulis opo-opo itu gak bisa mandek kalau gak tuntas. Ini kalau nulis apapun ganyanya beliau itu gak bisa tuntas. Ini gak bisa tuntas, gak bisa berhenti kalau gak tuntas. Itu pun harus dipangkas-pangkas. Ibnu Taimiyah itu kan suka mangkas-mangkas pembahasan ya. Mergoi kakek ilmu. Ini ilmunya itu meluas gitu. Jadi apapun ilmu dikuasai. Akhirnya ngomong apa itu ngeluantur morak-mari. Siapapun yang baca Majmu' Fatawa mesti begitu. Jadi kadang-kadang beliau bahas kosong, kalau lari-lari ning bahas opo, lari bahas opo, sampai kitab
yang dijadikan rujukan oleh para ulama biasanya untuk belajar ilmu tafsir dasar. Kitab yang direkomendasikan oleh para ulama untuk belajar ilmu tafsir. Bukan tafsirnya ya, ilmu tafsir dasar itu kan muqaddimah at-tafsir Ibnu Taimiyah. Biasanya begitu. Ini biasanya begitu. Tapi meskipun Ibnu Taimiyah menamakannya dengan muqaddimah, tetap gak muqaddimah. Mergo sing nulis kerepotan, nulis muqaddimah ku iso. Di tengah-tengah kitab itu beliau kan bahas asma wa sifat. Dan dongo bisa bahas itu. Hatiku pipian. Anak pada waktu ngajar kitab itu, anak katakan, "Akhi, bab ini sampai bab ini lompat ya, langsung ke belakang." Akhirnya anak katakan sama Lazana tadi, ganti kitabnya ini. Apa? Apa itu untuk ikhwan penasaran kok pakai kitab yang enggak runut gitu. Terus pakai kitab apa, Ustaz? Ya, terserah lah, pokoknya pakai kitab apa. Akhirnya pilihan kita jatuh kepada usul fit tafsir Ibnu Utsaimin rahimahullahu di Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala kalau di Al-Furqan. Kalau di Al-Furqan. Memang orang sekelas itu. Ngomong tidak siratal mustaqim. Iktila sirat yani al-mustaqim. Salah satu di antara keunikan Ibnu Taimiyah, orang itu kadang-kadang nek bertanya kepada Ibnu Taimiyah itu enggak kepingin bertanya. Tapi beliau kepingin faedah yang kira-kira nek arep takon iku gak ngerti sih takon apa. Karena beliau itu kalau jawab pertanyaan, ya Syekh, apa hukum misalkan berwudu pakai air laut? Mungkin jawabnya 10 lembar, 20 halaman. Ini air laut, wudu pakai air laut itu boleh karena air laut itu suci. Karena begini itu. Faslun, pembahasan tentang ini sucinya daging air laut. Masalah lagi, faslun, masalah apa sampai 20 halaman, 30 halaman. Padahal ini aku jawab kan, ini apa hukumnya saat wudu pakai air laut? Boleh. Kenapa? Hadis Abu Hurairah, yani huwa tahuru ma'uhu hillu maitatuhu. Cukup sak lembar, sak baris tok. Ibnu Taimiyah ini jawab itu 10 halaman, 20 halaman itu sangat dirasakan siapapun yang baca Majmu'ul Fatawa. Sangat dirasakan. Mergi apa? Ya, wong iku pinter. Kadang-kadang wong pinter niku ngono. Kalau antar merak-mari gak karo-karuan. Gak karo-karuan. Allah. Nah. Antinimu ya. Saya mana tadi? Kaidah apa? Kaidah tasyabbuh. Kitab yang paling bagus itu Iqtida Sirat Al-Mustaqim, dan tasyabbuh itu harus pakai dhabit syar'i, Yang berikutnya, marah itu sifatun jibiliyah. Enggak terpuji, enggak terlarang. Bidzatihi. Ya, harus tambahkan bidzatihi ketika repot membahasnya. Ini marah itu sifat jibiliyah. Apa itu sifat jibiliyah? Gawan bayi ini orang itu kadang-kadang sedih, kadang-kadang seneng, kadang-kadang marah, kadang-kadang apa lainnya. Itu manusiawi. Lah, sesuatu yang sifatnya manusiawi itu nggak ada hukum syariat. Kata para ulama dalam ilmu maqasid, mereka mengatakan la hukma fis sifatil jibiliyah. Tidak ada hukum agama dalam sifat jibiliyah. Oleh karena itu, ya karena gawan bayi ya akhwan. Makanya kurus itu nggak terpuji, nggak tercela. Gemuk nggak terpuji, nggak tercela. Tinggi jangkau nggak terpuji, nggak tercela. Kuntet, apa jenis? Cebol, mana ya? Nggak terpuji, nggak tercela. Cantik, nggak terpuji, nggak tercela. Jelek, nggak terpuji, nggak tercela. Itu sifat jibiliyah. Ini memang Allah mentakdirkan semacam itu. Lah, karena kaidahnya itu adalah la hukma fil ahkamil jibiliyah. Tidak ada hukum dalam sifat jibiliyah. Sifat jibiliyah tadi apa? Sifat yang manusiawi. Terus bagaimana kita pahami hadis-hadis yang berkaitan dengan itu? Ini yang berkaitan dengan itu. Makanya cermati ya, kawan. Para ulama kalau mereka menerangkan hadis tentang sifat jibiliyah, mesti yang diterangkan itu lainnya. Taib.
dalam Arba'in Nawawi ada satu hadis yang berkaitan dengan hukum sifat jibiliyah. Apa? La taghdab. Jadi, yani sabda Rasulullah SAW, yani ya Rasulullah ausini qala la taghdab. Ausini la taghdab. Ausini la taghdab. Ngono ta? Yani la taghdab. La taghdab, kamu itu jangan marah. Loh, kepiye to? Para ulama kenerangan kan ngono. Coba antum lihat syarat Arba'in Nawawi dari A sampai Z. Dari mulai yang paling tipis sampai yang paling gede. Itu mesti para ulama itu mengatakan, bagaimana kok sampai marah dilarang? Padahal marah itu sifat jibiliyah. Sedangkan sifat jibiliyah itu nggak ada hukum. Sifat jibiliyah itu nggak ada hukum. Ya, karena marah itu hanya efek. Wong nih kalau nggak harus sebagai marah, marau, ngeriso. Kecuali tukang film. Kecuali tukang film. Tapi nih wong sudah mau marah, jangan marah, itu nggak bisa. Marah itu ada, itu sifat. Makanya para ulama kita mengatakan la taghdab itu kan ada dua kemungkinan mana. Kata Syekh Utsaimin rahimahullah taala dalam Syarah Bayin. Mungkin mengatakan yani la taghdab jangan marah itu ada dua kemungkinan mana. Kemungkinan yang pertama la taf'al syai'an yusabbibu ghadabak. Jangan lakukan sesuatu kalau kamu melakukan itu nanti jadi marah. Itu yang pertama. Jadi larangan bukan larangan marahnya tapi larangan melakukan perbuatan yang nanti akan jadi marah. Itu yang pertama. Yang kedua, kata beliau, makna kedua, kalau kamu marah, tahan dirimu, jangan sampai melakukan yang melanggar syariat. Kalau sekadung marah, tahan diri, jangan sampai marahmu membawa efek yang jelek secara syariat. Yang jelek secara syariat. Baik, contoh lain. Pada waktu Rasulullah SAW bersabda, khairun nasi qarni. ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم يأتي بعده أقوام يشهدون ولا يستشهدون ويستشهدون ولا يشهدون ويظهر فيهم السم. Yang parokannya yang terakhir sendiri ويظهر فيهم السم. Semua kebaikan manusia orang hidup di zamanku. Lalu generasi setelahnya, lalu generasi setelahnya. Jadi sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in. Lalu setelah itu akan muncul manusia-manusia jelek. Sifatnya berani bersaksi padahal gak diminta ragelem ngono ya ini syahadun wala syahadun mereka diminta jadi saksi enggak mau. Taib wa yadhhar fihi musaman saat itu muncul wong-wong lemu muncul wong-wong lemu orang-orang gemuk yadhhar fihi musaman muncul gemuk-gemuk loh kita mengatakan loh gemuk sama kurus itu sama dengan hitam sama putih. Gemuk sama kurus itu jibillah sama dengan kulit hitam sama kulit putih. Orang iku nek perawakannya putih gosongo iku lho sedina sesuk putih nek dia itu berjemur diri sehari semalam gak pakai semalam sehari karena kalau malam besok nyata sehari gosong sesuk putih malam ngono sesuk putih nek mbok piye carane. Tapi nek orang itu memang gawan bayinya hitam Masya Allah atus yo karo watu yo lho tetep pirang. Memang gawan bayinya hitam ya. Dicat itu loh tetap hitam. Kurus sama gemuk juga begitu. Orang itu nek gawane gemuk. Nek gawan bayinya itu gemuk. Mangan dikit itu yo gemuk. Nek orang itu gawan bayinya kurus, mangan banyak yo kurus kayak aku. Kayak aku. Gawan bayi memang semacam itu. Lah, kalau memang itu gawan bayi, dalam bahasa fikihnya, dalam bahasa maqasidnya itu namanya sifat jibiliyah. Sedangkan para ulama kita mengatakan, jadilah hukma fil ahkam jibiliyah. Loh, bagaimana dengan hadis ini? Itu makanya para ulama kan mengatakan hadis ini maknanya lain gitu. Kenapa sampai ditakwil? Karena ada kaidah tadi. Yani ada kaidah tadi. Makanya kawan misalkan dalam Fathul Bari, apa yang dikatakan Habib bin Hajar rahimahullah taala pada waktu bahas hadis itu? Pada waktu beliau bahas hadis beliau mengatakan as-saman di sini yang terlarang itu adalah kalau orang itu perhatiannya dengan dunia, gak peduli akhirat, mangan turu, terus gak peduli akhirat, gak tahu ibadah, lemu, lah itu yang terlarang. Itu yang pertama. Kemungkinan yang kedua, jadi beberapa masalah lain lah, bukan masalah gemuknya. Adapun gemuk sendiri nggak terlarang. Makanya ada kitab al ulama, ini siman kalau nggak salah begitu judulnya. Ulama-ulama gendut.
ulama-ulama gendut. Dan di antara mereka yang gendut, Waqi' Ibnu Jarrah, gurunya Syafi'i rahimahullah taala. Imam Waqi' itu kurang zuhud apa nih toh? Ini kurang zuhud apa nih Waqi'? Kalau disebut zuhud yang muncul itu Waqi'. Maksudnya itu termasuk orang-orang yang muncul itu Waqi' Ibnu Jarrah. Tapi wongi, masya Allah kewendut, wong itu kewendut, gede orangnya itu gemuk. Padahal puasa tiap hari. Karena dalam fikih beliau puasa tiap hari itu nggak apa-apa. Jadi kalau dalam fikih antum puasa tiap hari itu makruh ya? Makruh apa haram? Ini wes lah pokoknya terlarang, gampang gak repot. Pokoknya terlarang ya. Nah dalam mazhab beliau dan itu mazhab sebagian para ulama, puasa tiap hari itu nggak mengapa. Dan itu mazhab beliau. Meskipun begitu, kemana aku puasa bedino, kayak piting. Wes gak tahu poso kayak piting, mau puasa bedino kayak piting. Semacam itu deh, semacam itu ya kan. Itu ngomong tata gini maulah. Jadi marahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu nggak ada hukum. Marahnya Rasulullah SAW itu nggak ada hukum. Kenapa? Karena marah itu efek dari sebuah sebab usulan siapa? Usaid ibnu Hudzair. Usaid ini ibnu Hudzair. Baik. Yang berikutnya ikhwatin azani Allah wa yakum. Kalau ada marah, kalau sampai terjadi marah, maka hendaknya yang tidak marah segera atau hendaknya salah satunya segera menghindar untuk menghentikan efek berikutnya. Entah yang marah, entah yang dimarahi, segera menghindar. Jadi untuk menghentikan efeknya. Kalau yang dimarahi menghindar, hadis ini sunnahnya. Begitu Rasulullah kelihatan marah, keduanya pergi. Ben kan ini sanine. Nek sesuk datang kan lain cerita. Ini lain cerita. Kalau dalam cerita yang marah yang pergi, kisahnya Ali gegeran karo Fatimah. Ali kan mana gegeran karo Fatimah. Rasulullah SAW sowan ke rumahnya, Fat, suamimu mana? Ini bahasa kita itu ya Pak. Jadi kan orang Arab juga kayak kita dialognya. Ini Rasulullah SAW ke rumahnya dan rumahnya Fatimah itu kan nggak terlalu jauh, gang ini selisih gagang saya ingat dari rumahnya Aisyah. Ini selisih gagang, belakangnya lagi itu rumahnya Fatimah. Nah, itu jadi Rasulullah lihat siang-siang gitu. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam datang ke rumahnya Fatimah, kono bujuni, kono suaminya, mengatakan Fat, suamimu mana? Ali mana? Bahasa hadisnya bukan begitu, bahasa hadisnya Aina ibnu Ammik. Ini mana anak pamanmu? Mana anak pamanmu? Maksudnya Ali. Fatimah cerita, lah pripun bah? Oh, kalau bahasa kita itu, tadi kita itu gegeran. Ini tadi itu kita gegeran. Nah, Ali marah. Terus beliau keluar rumah, entah kemana, entah kemana. Akhirnya Rasulullah nyuruh sahabatnya carian Ali. Ternyata ketemu di masjid. Kira-kira ya masjid itu dengan rumah Ali ya sini-sini. Nggak sampai lah kalau jalan itu nggak sampai. Jadi nggak sampai. Jadi nggak terlalu jauh. Jadi Ali itu nggak terlalu jauh. Karena cuma rumahnya Fatimah, rumahnya Saudah. 3 rumah di belakangnya rumahnya Aisyah itu 3 rumah. Sedangkan rumahnya Aisyah itu pepet dengan masjid. Pepet dengan masjid. Antum jangan heran ya. Dari mana antum tahu Ustaz? Ngerti lah. Ngerti ya Wan. Itu yang sering anak katakan ya Wan. Salah satu masalah syar'i bagi thalibul ilm itu memahami kondisi zaman kenabian. Sehingga tatkala kita memahami Ali gegeran karo Fatimah, itu gegeran gak pindah kampung ya. Malah aku sampean gegeran karo bojone minggat. Pindah kampung. Ciri ini sunahnya Ali. Sunahnya Ali mana? Ali ku cuma pindah gang. Ini cuma pindah gang. Sini situ. Ini Ali sama Fatimah tatkala gegeran. Itu tuh enggak pindah kampung, apa minggat tolong dino. Kayak pindah 3 hari. Cuma ke situ sebentar, makanya langsung ketemu. Kita cerita dalam hadis kan enggak seberang lama terus ketemu. Begitu dilapor, ya Rasulullah, Ali di masjid, ya Rasulullah tidur, mana ya? Akhirnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ke masjid, dibangun pada waktu Ali itu musim panas tuh itu, yani tertimpa debunya pasir itu lah. Lalu beliau mengatakan kum ya Abu Turab, ini ya, bangun wahai, yani Abu Turab, jadi bangun wahai, yani Abu Turab. Jadi itu bisa menunjukkan
kalau yang ini itu yang dimarah, yang pergi. Kalau dalam kisah Ali, yang marah, yang pergi. Yang penting aja terus-terusan rame. Yang penting aja dalam menjadi salah satu dari ini keduanya. Atau yang marah mengendalikan diri, dari berdiri ke duduk, dari duduk ini kerbahan. Tetap nggak bisa ini wudu, kan begitu? Ini yang disyariatkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadis ini juga memberikan kepada kita. Hadis ini ya akhwan menunjukkan kepada kita al-hadiyatu lil fadli jaiz walil amal haram. Al-hadiyah itu ada dua. Ini inisiatif Anda pribadi. Mudah-mudahan nggak salah. Jadi al-hadiyatu lil fadli mustahab walil amali manhiyun an muharram. Kenapa ya kawan? Kalau kita bahas fikih hadiah, ngasih hadiah dan dikasih hadiah, ngasih hadiah dan dikasih hadiah. Kalau kita cermati, Rasulullah SAW mengatakan tahadu tahabu, kalian itu saling ngasih hadiah, nanti kalian itu akan saling mencintai. Itu yang pertama. Yang kedua, Yang kedua itu adalah hadis hadayal ummal ghulul. Hadiah untuk pekerja itu ghulul. Yang ketiga, para sahabat itu sering ngasih hadiah sama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah itu sering dikasih hadiah sama Rasulullah, sama jadi para sahabat, termasuk hadiah dan diterima oleh Rasulullah SAW. Bahkan salah satu antara ciri khas kenabian beliau itu kalau sedekah beliau tolak, kalau hadiah beliau terima. Lah, kalau kemudian hadis-hadis tentang masalah hadiah itu disimpulkan, hadiah tentang masalah hadiah itu disimpulkan, maka muncul dua pembagian. Ada orang tatkala ngasih hadiah itu karena orang itu orang yang ada sisi keutamaan untuk layak dikasih hadiah, entah tonggone, entah koncone, entah entah kiyaine, entah kerabate, entah siapa gitu ya. Ini dibawakan hadiah. Itu hadiah la lil amal, bukan karena amal, lakin li fadl. Dan hadiah itu mustahab. Lah terus hadiah yang terlarang, Ustaz. Hadiah yang terlarang li amalihi. Seandainya dia enggak kerja itu ngasih hadiah karena kerja. Karena efek pekerjaan itu yang haram. Itu yang haram. Ingat ya, hadiah. Ini walaysa shadaqah. Hadiah dan bukan sedekah. Fikih hadiah itu beda dengan fikih sedekah. Apa bedanya hadiah dengan sedekah? Apa bedanya hadiah dengan sedekah? Hadiah itu lil ikram. Sedekah itu hadiah itu lil ikram, untuk memuliakan orang yang dikasih. Sedangkan sedekah itu apa? Untuk ngasihani, merasa orang itu gitu ya, butuh ya, terus kita kasih. Itu sedekah. Makanya kalau antum ngasih anak sedekah, anak tolak, aku dikasihani. Tapi kalau ngasihnya hadiah, tak terima, aku disenangi, dimuliakan. Ngono ta? Jadi semacam itu. Makanya Rasulullah SAW menerima hadiah, menolak sedekah, karena hadiah itu ikram. Makanya beliau terima dan menolak sedekah. Jadi menolak sedekah dan begitu. Makanya hadiah kepada orang kaya raya boleh, tetap mustahab. Tapi sedekah kepada orang kaya jadi masalah. Ini jadi masalah. Jadi baik sedekah sunnah maupun sedekah wajib. Baik sedekah sunnah maupun sedekah wajib. Dan itu harus dipetakan ya, kawan. Ini harus dipetakan. Titik mana? Kenapa? Karena kalau hadis hadayal ummal ghulul itu diluaskan, jadinya itu gak tahu orang ngasih hadiah. Kau ubah BKB ku gak oleh, KPKB ku gak oleh. Akhirnya
Jadi gak ada orang ngasih, gak ada orang tahabu. Makanya Rasulullah SAW istaqbalahuma hadiyah. Taib, yang berikutnya hadis ini akan menunjukkan bahwa kalau ada sesuatu yang kira-kira itu ada kesalahpahaman, maka hendaknya langsung dituntaskan. Jadi tatkala sahabat tadi itu keluar, itu kan ngiroi Rasulullah marah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu langsung ngirim hadiah kepada mereka untuk memangkas pemahaman prediksi kalau ternyata beliau sedang marah. Dan ini fikih sosial, bagaimana interaksi dengan sesama agar menjaga kesatuan hati antar sesama. Wallahu a'lam bishawab. Nah, kita lanjutkan ya, Wan. Jam berapa lagi? Ya, satu hadis lagi lah, kan. Nah, hadisnya kecil kok. Hadis yang berikutnya